Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal 18. Tapi nanti saudara baca semua ya. Keluaran 18 ayat 1 sampai ke 8 aja lah ya. Sampai 12, kita baca sampai ayat 12 ya. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama, dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3-4. Dan Yitro, imam di Midian, ayah mertua Moshe, mendengar semua bahwa Elohim telah berbuat bagi Moshe dan bagi Israel umatnya. Dan ketika Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir, dan Yitro, ayah mertua Moshe, membawa serta Zipora, istri Moshe, setelah dia menyuruhnya pulang. Dan kedua anak laki-laki wanita itu, yang seorang bernama Gersom, sebab ia berkata, aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain. Dan nama yang lain Eliezer, sebab katanya, karena Elohim leluhurku adalah penolongku, dan dia membebaskan aku dari pedang Firaun. Dan datanglah Yetro, ayah mertua Moshe, juga anak-anaknya dan istrinya, kepada Moshe di padang gurun, tempat dia berkemah di sana di gunung Elohim. Dan berkata kepada Moshe, aku Yitro, ayah mertuamu lah yang datang kepadamu, juga istrimu, serta dua anaknya yang bersamanya. Lalu keluar Moshe untuk menyambut ayah mertuanya. Dan dia membungkuk serta mencium kepadanya. Dan mereka bertanya seorang terhadap lain tentang keselamatan masing-masing. Lalu mereka masuk kemah. Dan Moshe menceritakan kepada ayah mertuanya semua yang telah Yahweh lakukan terhadap Firaun dan terhadap orang Mesir demi Israel, dengan segala kesulitan yang menimpa mereka di perjalanan. Namun Yahweh melepaskan mereka. Dan Yitro bersukacita atas semua kebaikan yang telah Yahweh lakukan kepada Israel, yang telah dilepaskan dari tangan orang Mesir. Dan Yitro berkata, diberkatilah Yahweh yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar daripada segala ilah. Sebab dalam hal mereka telah bertindak angkuh, dia di atas mereka. Dan Yitro, ayah mertua Moshe, membawa persembahkan dan korban bagi Elohim. Dan Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti bersama-sama ayah mertua Moshe di hadapan Elohim. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh melanjutkan pengajaran ya. Kalau saudara perhatikan apa yang tadi kita baca, beberapa ayat. Karena berdasarkan cerita-cerita yang ada ya. Sejarahnya si Yitro ini memang, Yitro itu sendiri mempunyai arti yang berkelimpahan ya, lebih dari cukup ya, atau sampai meluap-luap. Tetapi Yitro juga punya nama lain, yaitu Reuel ya, Reuel. Reuel, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 2 yang sudah kita pelajari, Keluaran pasal 2 ayat ke-18 ya. Dan mereka tiba di rumah Reuel, ayah mereka. Dan berkatalah dia, mengapa kamu sekarang pulang terburu-buru hari ini. Jadi Yitro atau Reuel. Reuel itu artinya
sahabat Elohim, ya. Sahabatnya Elohim. Dan kita berdasarkan apa yang kita ketahui dari banyak media, Yitro ini memang seorang yang giat dalam ibadah, ya. Tapi sebelum dia mengenal Moshe dengan dekat, dia banyak menyembah juga kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi saya percaya ketika Moshe, ya kalau kita katakan ya mungkin statusnya mirip-mirip aja sama Moshe, ya. Karena Moshe juga kan dia nggak kenal Bapak Yahweh. Tetapi ketika Tuhan memanggil Moshe, kan Moshe masih tinggal di rumahnya Yitro. Jadi saya percaya disitulah Moshe menceritakan ketika dia bertemu dengan Yahweh, ya. Dan saya percaya dari situlah mulai timbul iman, percaya daripada Yitro atau Reuel ini kepada Bapa Yahweh. Sehingga dengan pertemuannya kembali dengan kita sudah belajar dalam bab-bab yang sebelumnya, ketika Tuhan mengutus Moshe, ya dia kan meninggalkan Yitro, ya. Kemudian ketika bangsa Israel sudah keluar dari dari tanah Mesir, ya. Di sana dia mengalami banyak hal yang dia ceritakan kepada mertuanya, ya. Karena mertuanya kan sebelum Moshe diutus ke Mesir, dia sudah melihat mujizat-mujizat yang Bapa Yahweh kerjakan. Artinya ketika dia dipanggil, dia melihat api yang membara di atas semak-semak, tapi semak-semak yang tidak terbakar. Nah, saya percaya itu semua diceritakan Moshe kepada Yitro, sehingga mulai timbul iman bagi Yitro, ya, kepada Bapa Yahweh. Ya, demikian juga sama dengan Moshe. Moshe kan juga nggak kenal dengan Bapa Yahweh tadinya. Tetapi dengan Bapa Yahweh yang menghampiri Moshe, karena waktunya sudah genap sesuai dengan apa yang dia katakan kepada leluhur daripada Moshe, yaitu Bapak Abraham. Ketika waktunya sudah genap, dia datang kepada Moshe yang memang secara khusus sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, sejak anak itu lahir di muka bumi dengan cara Tuhan, karena Tuhan kan harus mengatur sedemikian rupa. Ingat, Tuhan itu yang seringkali saya katakan dia adalah sutradara agung yang mengatur semuanya. Ya. Sehingga kalau di antara orang-orang Israel ini akan dijadikan seorang pemimpin, maka Tuhan harus mempersiapkan dia dengan segala yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Ya. Karena itu sejak lahir dengan keberanian dari kedua orang tuanya, daripada Moshe, di mana sudah ada keputusan dari Firaun pada waktu itu untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari keluarga Israel. Tetapi karena cara Tuhan yang sudah menetapkan mau memakai Moshe, ya, dia memberikan keberanian kepada kedua orang tuanya, si Amran dan bapaknya Amran, ibunya si Yokebed, ya, untuk memelihara anak ini selama beberapa bulan. Tetapi karena ya semakin bertambah besar anak ini kan semakin mengkhawatirkan mereka, karena anaknya makin besar dan suaranya makin besar, nangisnya makin besar.
Ya akhirnya ya tentunya mereka juga sebagai orang tua yang normal, ya tentunya dia atau mereka tidak akan membunuh anaknya. Ya salah satu caranya seperti yang sudah kita pelajari, anak itu dibuang ke Sungai Nil, dan cara Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan tetapkan, itu semua waktu Tuhan ya. Ketika anaknya dibuang di sungai, anaknya Firaun datang. Itu kan semua waktu Tuhan. Dengan cara Tuhan membuat anak dari Firaun ini begitu tertarik melihat anak bayi ini. Sehingga dia mengambil keputusan untuk mengangkat anak ini sebagai anak angkatnya. Dan kita melihat karena ini adalah orang pilihan. Tuhan punya cara. Sejak dalam kandungan anak ini tidak boleh dicemari dengan makanan-makanan dari luar. Ya. Jadi sejak dalam kandungan ya makanannya kan dari ibunya. Ibunya ini kan orang Lewi. Si Yokebed ini, istri daripada Amram. Kemudian ketika dia dibuang, cara Tuhan, kakaknya si Miriam ini yang saya percaya diperintah oleh orang tuanya untuk melihat-lihat akan kondisi adiknya yang dengan keranjang dibuang di rawa-rawa atau di sungai, ya. Dan ternyata anak daripada Firaun yang mengangkatnya. Nah kemudian langsung dihampiri oleh si Miriam. Kalau bukan karena Bapak Yahweh, tidak mungkin anaknya Firaun itu mau mengambil Moses sebagai anak. Tetapi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bahwa anak ini adalah orang pilihan yang dia sudah tetapkan untuk memimpin umatnya Israel keluar dari perbudakan. Karena itu dengan cara Tuhan anak ini dididik secara Mesir. Karena dia dianggap sebagai anak angkat daripada putri Firaun. Dan kalau kita boleh tafsirkan ya seperti pangeran ya. Dengan segala fasilitasnya yang Tuhan sudah siapkan. Termasuk anak ini diajar baca tulis. Tetangkap ya. Ya kalau dia nggak bisa baca tulis kan nanti Tuhan repot. Waktu nanti di Gunung Horeb Tuhan tulis dia nggak ngerti. Kelihatannya masalah itu kan masalah sepele, tapi itu bukan sepele ya. Tuhan mengatur sedemikian rupa, anak ini dilatih untuk baca tulis. Anak ini dilatih menjadi pemimpin, nah mungkin kepala atau kepala pasukan perang. Karena memang Tuhan sudah menetapkan sebelumnya bahwa ini dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Bukan waktu yang sedikit, 40 tahun. Dia dididik di tanah Mesir. Ya. Dan kita tahu selama 40 tahun yang dia sembahkan pasti berhala. Dewa Mesir. Kemungkinan ya dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari yang dia sembah. Jadi ketika waktunya genap setelah 40 tahun dididik oleh bangsa Mesir, Tuhan mulai memperkenalkan dirinya kepada Moshe bahwa dialah Yahweh. Ya. Dan ini merupakan suatu pengalaman pertama bagi Moshe dan saya percaya. Karena dia melihat mujizat yang luar biasa, ada api, tapi semaknya nggak kebakar. Ya. Dan kemudian pasti dia cerita sama sama Yitro, mertuanya. Dan saya percaya respon daripada si Yitro ini, Yitro berdasarkan
arti namanya itu meluap-luap, jadi keinginan untuk mengetahui. Itulah arti nama Yitro. Sehingga ketika Moshe menceritakan dia bertemu dengan Yahweh yang mengatakan dia adalah Tuhan leluhurnya bangsa Israel, yaitu Tuhannya Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub. Ya, Yitro ini kan juga keturunan dari Abraham, tetapi dari gundiknya, istrinya sih yang kedua bernama Ketura. Kita lihat ya. Dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat ke-32. Anak-anak Ketura gundik Abraham. Ia melahirkan Simran, Yoksan, Medan, dan Midian. Dan Isbak serta Suba. Jadi Midian itu adalah juga anak Abraham. Ya. Dan kita bisa aja menafsirkan bahwa pada awalnya Ketura yang adalah gundik Abraham dengan anak-anaknya pasti menyembah kepada Bapa Yahweh. Tapi setelah sama posisinya dengan si Moshe, setelah sekian ratus tahun, ya lama-lama kan bisa hilang ingatan atau pengetahuan tentang Bapa Yahweh. Karena itu Bapa Yahweh harus memperkenalkan dirinya kepada Moshe dengan caranya yang luar biasa. Membuat Moshe begitu tertarik melihat api yang besar, tetapi semaknya nggak kebakar. Dan di sana Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya, memperkenalkan siapa dirinya. Nah, saya percaya kejadian-kejadian ini karena Moshe waktu itu masih tinggal sama Yitro atau Reuel. Ya, Reuel pun pasti juga mendengar cerita ini. Dia ingat kan, karena leluhurnya kan Ketura. Ya, dia punya leluhur ke atasnya juga, ya Abraham. Jadi ketika Bapak Yahweh memperkenalkan dia, akulah Elohim leluhurmu. Ya Yitro juga pasti kaget. Mungkin selama ini karena berdasarkan beberapa catatan, Yitro itu tadinya memang dia imam, tetapi untuk kepercayaan lain. Tetapi saya percaya ketika dia dengan cara Tuhan diingatkan kembali bahwa Tuhan leluhur mereka, sama-sama leluhur kan, cuman si Moshe ini dari Sarah, si Yitro ini dari Ketura. Ya mungkin ya disitulah si Yitro juga kaget. Tetapi karena saya percaya karena dia kan seorang imam, walaupun dia percaya kepada ilah-ilah lain, tapi paling sedikit dia punya pengetahuan tentang nama Yahweh. Karena leluhurnya ke atas sana ya sama-sama Abraham. Nah, disitulah kita melihat bahwa cara Tuhan, ya, ketika Yitro mendengar bahwa bangsa Israel dengan dipimpin oleh Moshe sudah keluar dari tanah Mesir, ya, saya percaya, ya walaupun tidak ada komunikasi langsung dengan Moshe ya, karena kan nggak ada alat komunikasi. Mungkin dari mulut ke mulut aja, ada orang-orang yang dengar, orang-orang yang lihat. Dari mulut ke mulut, akhirnya Yitro mendengar bahwa bangsa Yesaya sudah bebas. Bangsa Yesaya sekarang ada di padang gurun. Nah, dari cerita-cerita itu, dia membawa istri dan anak-anak daripada Moshe ke padang gurun. Ya, ke padang gurun saya percaya kan melalui cerita-cerita. Karena dia kan nggak bisa berhubungan langsung. Karena komunikasi waktu itu kan belum kayak sekarang. Jadi hanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Nah, saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan dan dengan cara Tuhan, akhirnya Yitro bertemu dengan Moshe.
Kemudian Mose menceritakan lebih jelas, ya, dari sumber yang mengalami langsung akan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Lah itu membuat juga si Yitro atau Reuel ini imannya semakin ditambah sehingga ada pengakuan yang seperti tadi dikatakan. Sekarang aku tahu, artinya tadinya nggak tahu. Ya, coba kita baca ayat ke-11 ya. Dari Keluaran 18 tadi, ayat 11. Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu. Nah, kita lihat kata-katanya ya. Sekarang aku tahu, artinya sebelumnya dia nggak yakin. Bisa tanggap? Sebelumnya dia nggak yakin, walaupun Moses sudah ceritakan, tapi dia nggak yakin. Tetapi setelah bertemu kembali dengan Mose, ya, baru ada pengakuan. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar dari segala ilah. Artinya ilah-ilah yang pernah dia sembah itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Ya, ini satu pengakuan dari seorang imam yang saya percaya sebelumnya dia menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga timbul pengakuan karena kesaksian daripada Moshe. Jadi kesaksian itu penting. Kalau ada pengalaman-pengalaman ya disaksiin. Jangan malu-malu nyaksiin. Ya. Kesaksian Moshe menimbulkan suatu pernyataan dari para Yitro. Sekarang aku tahu. Kita tafsirkan sebelumnya nggak tahu. Bisa tahu maksudnya? Jadi perhatikan kata-katanya. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar. Karena dia tahu, karena ada salah satu catatan yang saya baca ya. Bahwa si Yitro ini juga salah seorang imam di Mesir. Ya, yang imam-imamnya Firaun. Orang Firaun itu kan menyembah dewa matahari, dewa Ra. Ya, tetapi dia berdasarkan cerita daripada si Moshe, dia melihat bahwa dewa Ra itu nggak ada apa-apanya. Dimusnahkan oleh Tuhan hanya untuk membela orang pilihannya. Ya, sehingga satu pengakuan yang polos dari Yitro, sekarang aku tahu. Tidak ada ilah yang lebih besar daripada Yahweh. Ya. Nah, disinilah kita melihat cara Tuhan. Ya, bukan ketemu asal ketemu. Maksud si Yitro memang membawa istri dan anak-anak daripada Moshe. Tetapi di sisi lain, Yitro diperkenalkan lebih dalam untuk mengenal dan mengakui bahwa Yahweh itu Tuhan yang lebih besar dari ilah-ilah yang lain. Menggenapkan apa yang dikatakan juga oleh salah seorang rasul Tuhan dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat keempat. Coba kita lihat ya. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Perhatikan, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ini pengakuan yang sama dari seorang rasul yang dikatakan firman Tuhan sangat dikasihi. Dengan pernyataan dari si Yitro tadi, si Reuel. Artinya sahabat Elohim. Luar biasa kan dibilang sahabat. Ya. Dan kita melihat di sini cara Tuhan. Karena Tuhan juga mengetahui siapa Yitro ini. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh sebagai ucapan syukur daripada Yitro. Firman Tuhan katakan dia membawa persembahan bakaran, ya, korban bakaran, korban pengucapan syukur.
karena bertemu dengan anak mantu, dengan keluarga Yisrael, sama-sama keturunan Abraham. Ya, sama-sama keturunan Abraham. Tetapi ya sudah jauh sekali, paling sedikit sudah 400 sampai 450 tahun dari Abrahamnya sampai ke zaman Moshe. Dan disinilah kita lihat cara Tuhan untuk melakukan apa yang memang sudah Dia tetapkan. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika sudah selesai melakukan mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur, dinikmati bersama dengan para tua-tua, demikian juga keluarga besar daripada Yetro di tempat Moshe ini, termasuk Harun dan sebagainya. Ya, Yetro masih tinggal di sana. Ya, beberapa hari. Ya. Kemudian dia lihat pagi-pagi, dia lihat Moshe kok ada di, ya mungkin di depan tenda ya, tenda rumahnya. Tapi orang Israel berbaris. Berbaris menunggu giliran untuk dilayani oleh Moshe. Ya, saudara bisa bayangkan ya, waktu itu kan hanya Moshe sendiri. Ya, melayani entah berapa ratus orang, bahkan entah berapa ribu orang. Karena semuanya ini kan ada sekitar 2 sampai 3 juta orang. Ya. Katakanlah sehari 100-200 orang dengan berbagai macam permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi. Mereka mau minta nasihat, mereka mau minta petunjuk kepada Moshe. Apa yang harus mereka lakukan? Ya. Dan disinilah kita melihat cara Tuhan. Ya, kita lihat di dalam ayat ke Keluaran 18 ini, ayat ke-13 mulai. Terjadilah pada keesokan harinya, duduklah Moshe untuk mengadili umat itu. Umat itu berdiri di hadapan Moshe dari pagi sampai petang hari. Ayah mertua Moshe melihat semua yang sedang ia perbuat terhadap umat itu. Lalu berkatalah dia, apakah ini yang sedang engkau perbuat terhadap umat itu? Mengapa engkau sendiri saja yang duduk, sedangkan seluruh rumah itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Dan berkatalah Moshe kepada ayah mertuanya, sebab umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ya, jadi berbaris entah berapa panjang, berapa ratus orang kita nggak tahu. Satu orang dilayani katakanlah 5 menit, umpamanya 100 saja, 5 kali 100 sudah 500 menit, udah berapa jam, bahkan mungkin lebih. Ya, untuk apa? Karena mereka punya banyak permasalahan. Mereka punya banyak pergumulan. Mereka datang kepada Moshe sesuai dengan apa yang dikatakan. Umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ya. Kemudian selanjutnya ayat ke-16. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku dan aku menghakimi antara yang satu dengan yang lain, dan aku menyingkapkan kepada mereka ketetapan Elohim dan Torahnya. Ya, sebenarnya wajar ya, karena hanya Moshe yang sudah berbicara dengan Tuhan. Ya, walaupun Torahnya belum seutuhnya dibuka oleh Tuhan karena belum waktunya. Ya, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan roh yang diberikan kepada Moshe, dia dapat memberikan nasihat ataupun masukan kepada bangsa Israel yang datang kepadanya, yang punya masalah-masalah. Ya, sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan, semua masalah itu bisa selesai. Ya, tetapi kita lihat ayat 17.
Ayah mertua Moshe berkata, perkara yang kau perbuat ini tidaklah baik untukmu. Pastilah engkau akan sangat lelah, baik engkau maupun umat ini yang bersamamu. Karena perkara itu sangatlah berat bagimu, engkau tidaklah akan mampu melakukan itu sendirian. Sekarang dengarlah akan suaraku. Aku akan menasihatimu dan Elohim akan besertamu. Engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim. Dan engkau bawalah perkara ini kepada Elohim. Engkau mengajarkan mereka tentang ketetapan dan Torah itu dan buatlah mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Engkau harus memilih pria-pria. Perhatikan ya. Engkau harus memilih pria-pria. Artinya nggak ada perempuan. Ini hal ini kan kadang-kadang sepele ya. Kalau diperhatikan kita harus tahu kenapa. Karena nanti itu aturannya ketat. Ya, yang mampu dari umat itu yang takut akan Elohim, orang-orang benar yang membenci kecurangan, dan engkau tempatkan atas mereka pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Cara Tuhan, karena hal seperti ini mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Moshe. Kenapa? Karena dia merasa dia satu-satunya pelayan Tuhan yang dapat dikatakan mengerti akan Torah yang Tuhan ajarkan kepada Moshe. Karena itu waktu itu kan belum disingkapkan semua. Hanya karena Moshe sering berkomunikasi, jadi Moshe tahu apa yang dalam batas-batas tertentu dia dapat menjelaskan. Tetapi nanti setelah Tuhan memberikan perintahnya 10 perintah, kemudian Tuhan membeberkan semuanya sampai sedetail-detailnya. Ya, dari 10 perintah menjadi berapa? 613 aturan, perintah dan ketetapan yang menjadi pedoman jalan hidup semua umat yang menamakan diri orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi saat ini belum. Ya. Saat ini belum, tetapi apa yang dikatakan oleh mertuanya merupakan satu masukan yang sangat baik, ya. Masukan yang sangat baik. Sehingga kita percaya bahwa sebagaimana yang tadi dinyatakan, untuk Moshe memilih orang-orang yang tepat untuk juga bisa menerima pendelegasian tugas kepada orang-orang Israel. Sehingga apapun permasalahan yang mereka hadapi, orang-orang ini bisa menyelesaikan dengan memberikan pengajaran, pengarahan dengan Torah. Ya. Dan saya percaya hal ini, firman Tuhan katakan, kita lengkap ke ayat 24 ya. Moshe mendengarkan suara ayah mertuanya itu dan dia melakukan semua yang telah dia katakan. Lalu Moshe memilih pria-pria yang mampu dari seluruh Israel dan menjadikan mereka pemimpin umat itu. Pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Dan mereka menghakimi umat itu pada setiap waktu perkara yang besar mereka membawanya kepada Moshe. Setiap perkara kecil mereka menghakiminya sendiri. Ya, kemudian Moshe melepaskan ayah mertuanya pergi dan dia pulang ke negerinya sendiri. Satu nasihat yang sangat luar biasa. Saya percaya itu adalah bagian daripada nasihat yang Tuhan mau berikan kepada Moshe, tetapi memakai juga mertuanya, si Yitro.
Ya. Nah, kita melihat di sini walaupun tadi dikatakan Moshe memilih pria-pria yang mampu. Ya. Tetapi kita melihat di sini, kalau tadi kita melihat, sekarang dengarkanlah aku mau menasihati kamu, hatimu, menasihatimu, kiranya Elohim menyertai engkau. Artinya, ketika dia coba untuk katakanlah memilih orang-orang ini, segala sesuatu harus ada approval dari Tuhan. Tek, setangguh saya. Moshe boleh milih, boleh aja milih-milih karena memang dia milih-milih, tapi kan semuanya harus dapat persetujuan dari Tuhan, ya. Kalau kita lihat, kita lengkap ke Bilangan pasal 11. Kita baca mulai ayat ke-16. Yahweh berfirman kepada Moshe, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya. Haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan. Haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Perhatikan. Aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Perhatikan. Aku akan mengambil dari roh yang ada padamu. Dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka. Dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau. Sehingga engkau tidak memikulnya sendiri. Ya, kita melihat di sini ya, memang nasihat mertuanya itu sangat bagus. Ya, tetapi biar bagaimanapun harus ada persetujuan dari Bapa Yahweh. Ya, karena kalau tanpa roh Bapa Yahweh, ya mereka ini bisa aja, tetapi ya namanya bukan dibimbing oleh Roh Kudus. Akhirnya pakai pikiran manusia. Ya. Sehingga ketetapan Tuhan, ya kenapa Tuhan tetapkan? Ya mungkin Mose juga, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari kitab Bilangan ini, ya Mose sebenarnya ada keluh kesahnya. Kita baca ya. Kita baca mulai ayat 10 lah ya. Judulnya keluhan Mose. Mose mendengar bangsa itu menangis menurut kaum-kaum mereka. Masing-masing di depan pintu kemahnya. Dan murka Yahweh menyala dengan sangat. Dan di mata Mose hal itu adalah jahat. Dan Mose berkata kepada Yahweh, mengapa engkau berlaku jahat terhadap hambamu ini, dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di matamu dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini ke atas aku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya sehingga kau mengatakan kepadaku, peluklah di dadamu bagaikan seorang perawat yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Ya Mose juga, ya kalau boleh dikatakan menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dan keluhannya itu didengar oleh Tuhan. Karena saya percaya Tuhan juga mengerti. Bapa Yahweh mengerti bahwa menangani begitu banyak orang. Ya. Dan orang ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Orang yang keras kepala dan orang yang tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Itu karakter orang Israel. Sehingga keluhan-keluhan mereka itu tentunya membuat Mose juga ya capek. Ya. Capek mungkin melihat mereka juga nangis-nangis dengan segala macam keluhan. Minta air, minta roti, minta daging, ya segala macam lah. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Bukan saja orang dewasanya, juga anak-anaknya.
Kalau anaknya nangis, otomatis orang tuanya ya bingung. Dan ini setiap hari boleh kita katakan didengar oleh Mose. Sehingga ini membuat Mose semakin berbeban. Karena itu dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga timbullah pernyataan Tuhan seperti yang tadi kita baca dalam ayat 16. Pilih orang-orang yang dianggap baik. Ya. Pilih orang-orang yang engkau kenal sebagai tua-tua, yang berotoritas atas mereka. Kau harus membawa mereka ke kemah pertemuan. Jadi sudah dipilih, dibawa ke kemah pertemuan. Untuk apa? Sesuai dengan firman-Nya tadi. Aku akan mengambil, berdasarkan terjemahan Lukas di ayat 17. Aku akan mengambil sebagian roh yang ada di atasmu, dan aku akan taruh di atas mereka. 70 tua-tua. Ya, kita sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu. Seringkali angka 70 ini dipakai Tuhan. Karena memang bangsa Israel ini cikal bakalnya. Ketika mereka masuk ke tanah Mesir itu memang 70 orang. 70 orang. Karena itu seringkali 70 ini dipakai oleh Tuhan sebagai angka untuk ya hal-hal yang tertentu. Ya. Tapi jangan sampai kita berpikir bagaimana yang di kitab Daniel. Itu juga 70 tahun ya, kebetulan aja. Ya bisa aja. Kan firman Tuhan katakan 70 tahun ditetapkan bagi bangsamu. Ya 70 tahun itu apa dari sini? Kan bisa aja orang berpikir seperti itu. Dari sini maksudnya dari jumlah manusia ataupun orang-orang Yesaya yang pertama masuk ke tanah Mesir itu memang 70 orang. Sehingga 70 ini seringkali dipakai Tuhan sebagai satu bilangan yang dipergunakan termasuk, ya kita tafsirkan termasuk kenapa 70 orang yang dipilih. Nah kita melihat di sini cara Tuhan. Ya, kalau berdasarkan kitab Lukas ini dikatakan, aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada di atasmu. Loh kalau itu 70 orang, berarti kan 70 karunia Roh Kudus. Itu baru sebagian. Bisa tahu nggak maksud saya? Berdasarkan ayat ini ya. Kan dalam terjemah atau kita baca, saya nggak tahu di ayat 17 coba. Aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Aku akan mengambil dari rohmu yang ada padamu. Aku akan menaruh roh itu di atas mereka. Ya, tapi terjemahan Lukas beda. Ya. Aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada di atasmu. Ya, yang di sini kan nggak dibilang sebagian. Ya. Kalau seandainya kita pakai yang sebagian, berarti yang sebagian lagi kan belum. Setengah Pak. Ya. 70 diberikan dengan karunia-karunia yang luar biasa kepada tua-tua Israel. Sebagian lagi kan masih ada di Mose. Ya. Tetapi saya percaya itu hanya suatu bilangan-bilangan yang ya kadang-kadang kita tafsirkan. Karena saya percaya karunia Roh Kudus itu nggak bisa dihitung. Ya, karunia Roh Kudus itu nggak bisa dihitung. Kalau walaupun ada macam 9 karunia Roh Kudus. Kan sekarang orang ngomong gitu kan, 9 karunia Roh Kudus. Jadi seolah-olah ada 9 karunia. 9 itu angka yang paling besar. Betul nggak? Dari 1 sampai 10 itu 9 yang paling besar. Artinya Roh Kudus itu karunianya sangat luar biasa yang kita tidak bisa mendukanya berapa karunia-karunia itu.
Oh, kalau dalam hal ini ya yang diberikan kepada Mose diambil sebagian diberikan kepada 70 orang, berarti masih ada sebagian lagi yang masih ada sama Mose. Jadi kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan. Ya. Untuk memakai orang-orang, kenapa harus diberi kuasa? Kenapa harus ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang mengajar tua-tua ini untuk mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kita lihat ya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan ayat ini. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Apapun juga dia ajar. Ya. Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Artinya tanpa Roh Kudus bagi kita yang hidup pada zaman ini. Ya. Ini kan kelihatannya simple ya. Kelihatannya simple, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Karena Roh Kudus itu adalah roh Bapa Yahweh sendiri. Dan bagi Bapa Yahweh tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk bisa dilakukan oleh anak-anaknya bila Tuhan berkenan. Termasuk juga dikatakan oleh firman ini, apa tugas Roh Kudus? Mengingatkan kita segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Tertangkap? Ya. Karena itu saya nggak ngajarin pakai talit. Talit itu tugasnya ini. Kalau nggak pakai talit lupa dia. Saya tanggap. Saya nggak ngajarin pakai tali, itu hanya tradisi. Ya, kalau kau nggak pakai tali berarti kau lupa firman. Karena tali itu gunanya untuk mengingatkan kita akan firman. Tetapi roh yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Kalau saya boleh menafsirkan, roh yang diambil Tuhan dari Mose, kemudian diberikan kepada 70 orang ini. Pasti roh yang sama. Dan kita tidak bisa ukur karena Roh Kudus itu adalah roh Bapa Yahweh sendiri. Dan roh itulah yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak adopsi. Supaya dengan Roh Kudus itu kita dimeteraikan, ini anakku. Saya tanggap. Kan firman Tuhan katakan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, inilah kehidupan yang memang harus kita jalani tanpa Roh Kudus. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia pula karena percaya. Karena percaya, artinya kalau nggak percaya nggak bisa dikasih. Bisa tanggap ya? Kadang-kadang kita harus perhatikan kata-katanya ini supaya kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan. Bukan pengetahuan yang sembarangan, tetapi pengetahuan tentang firman dengan benar. Ya, karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari suatu janji. Ya. Roh Kudus inilah yang dahulu diberikan kepada Mose. Yang membuat dia mampu dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk memimpin bangsa Israel. Menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Dan ini semua ditulis yang seringkali kita diingatkan.
dalam surat Korintus, semua ini ditulis sebagai suatu pengajaran bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya, sama-sama kita menuju tanah perjanjian. Mose memimpin bangsa Israel menuju tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka. Saudara dan saya yang hidup sebagai orang pilihan pada zaman akhir ini pun, Tuhan sudah janjikan, ya. Kalau kita benar-benar hidup di dalam firman-Nya, maka firman itu yang akan membawa kita sampai ke rumah Bapa. Bapak, saudara, dan saya yang bernama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Ya, kapan kemarin apa semalam ya? Ya karena saya buka media itu kan, Facebook atau apa tadi. Ada seorang pelayan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya memang Yahweh itu Yahweh. Tapi ingat, bangsa Israel nggak pernah panggil Yahweh. Dia panggil Adonai. Oh kita orang di Indonesia kok sok-sok mau ngikut-ngikut. Lah, kelihatannya bagus kan? Cuman kalau kita balik lagi, kita tanya. Orang Yesaya percaya Yeshua nggak? Kalau orang Yesaya nggak percaya Yeshua, kok kamu percaya? Cerita nggak saya? Jadi kata-kata seperti itu orang ini belum terbuka. Bahwa memang bagi bangsa Israel saat ini mereka masih tertutup. Masih ada selubung yang menutup mata mereka. Tetapi ada tertulis akan datang waktunya. Tuhan memberikan roh yang baru. Jiwa yang baru. Dan menulis Torahnya dalam hati mereka. Baru nanti dia mengakui Yahweh. Dialah Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yeshua. Karena saya sedih mendengar, wah orang Israel aja nggak panggil nama Yahweh. Ya, orang ini masih buta matanya. Ya. Orang Israel pakai Adonai, jangan ikut-ikut. Ingat ya, saya yang mengajarkan kepada saudara. Jangan kita ikut-ikutan orang Israel. Yang kita ikuti adalah firman yang diajarkan Tuhannya orang Israel. Saya tangkap. Jangan orang Yesaya masuk ke jurang, kau juga masuk jurang. Gak bisa gitu. Memang keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya, tetapi bukan berarti kelakuan orang Israel kau ikuti. Itu tidak akan membawa kau selamat. Yang kita ikuti apa yang Tuhan firmankan kepada melalui bangsa Israel ini. Itulah yang kita ikuti. Firman itu yang menyelamatkan kita, bukan bangsa Israel. Kan banyak di media-media. Oh, orang Israel tidak melakukan ini. Memangnya Israel menyelamatkanmu? Bukan orang Israel yang menyelamatkan. Tetapi firman yang Tuhan berikan melalui bangsa ini. Firman itu yang menyelamatkan. Bukan bangsa Israel. Bangsa Israel banyak penyembah berhala. Apa mau ngikut-ngikut seperti banyak pelayan. Ya memang kita nggak heran. Karena Yeshua sendiri kan berkata, ya, hamasya-hamasya palsu bermunculan. Kalau kita tidak hati-hati, ya repot. Ya, saya sedih mendengar ada orang, wah bersemangat. Orang Israel yang nggak sebut Yahweh, dia sebut Adonai. Orang kita mau sok-sok. Lah, sayang sekali kau nggak ngerti. Ada tertulis, ya panggillah namanya. Itu perintahnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, begitu banyak. Ya makanya saya pikir-pikir nih orang, kalau kita balik, orang Israel itu nggak percaya Yeshua. Terus kau percaya Yeshua apa enggak? Ya, pasti bingung dia kalau dibilang begitu.
Kok kau percaya? Orang Israel nggak percaya kok. Karena dia tidak atau belum dibuka bahwa waktunya bagi bangsa ini akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Karena banyak orang-orang yang orang-orang menamakan orang Kristen kan, karena saya dengar, wah, Yahweh itu juru selamat. Tapi Yesus, ya udah. Kalau pakai nama Yesus gitu nggak ada nama Yahweh. Ya, karena mereka nggak ngerti ya. Sebenarnya kasihan. Karena kekerasan hati dan tidak mau menggali firman, akhirnya tersesat. Tetapi kita mengucap syukur bahwa ada tertulis. Ya. Banyak orang yang memanggil nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Itu kata Rasul Paulus. Dan saya percaya semua rasul pasti pakai Yesua. Ya. Dan kita sudah belajar ya, nama-nama lain itu nama ciptaan Pontius Pilatus. Kan jelas. Cuma karena orang tidak mau menggali, kan jelas. Bilang apa? Firman Tuhan menyatakan, memang seolah-olah artinya sama. Seolah-olah. Tetapi sesungguhnya tidak sama. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Itu yang harus kita ingat ya. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kita baca lagi. Ya. Yohanes 19 ayat 19-20. Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis artinya kayak gini. Artinya ya, Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Artinya maksudnya si Pilatus, artinya seperti ini. Tetapi dalam ayat 20, ya, banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Dan perhatikan ini, itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Ya. Dari situlah timbul nama Yeshua yang lain. Kata seorang rasul yang bernama Paulus. Sebagaimana kita baca di dalam 2 Korintus pasal ke-11. Ayat ke-4. Sebab sesungguhnya. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain. Tadi Pilatus itu memang maksudnya membuat nama Yeshua yang lain. Tetapi nama Yeshua ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain. Saya tanggap. Gak bisa. Gak bisa. Atau tidak boleh. Ya. Dengan berbagai macam alasan gak boleh. Ya. Memberitakan Yeshua yang lain. Yeshua yang lain itu mana? Tadi kan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani YHWH. Kalau saudara pergi ke toko-toko buku, mungkin di seluruh dunia di salib itu tidak ada nama YHWH. Di toko-toko ya, semuanya INRI. Ya. Loh, kenapa bukan nama Yeshua yang benar? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bangsa Ibrani. YHWH. Yeshua. Hanatsri. Wamelek. Ha-Yehudi. YHWH.
Ditulislah dengan hikmatnya Pilatus. Pakai bahasa Yunani. Inbi. Iesus ho naso raios. Ho basileus ton io uda ion. Boleh pakai itu tapi jangan kau rubah nama Yesua. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesua yang lain. Saya tangkap maksudnya. Ya. Kemudian bahasa yang paling dikenal oleh hampir sebagian besar orang yang menamakan diri orang Kristen. Inri. Inri. Ya. Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Yesus itu bukan Yesua. Di dalam nama Yesus ataupun Yesus tidak ada nama Yahweh. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 yang sering dulu kita taruh di sini. Tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Dan firman itu kekal. Artinya maupun di perjanjian baru yang kita kenal perjanjian lama. Ataupun perjanjian baru. Ya tetap Yeshua atau Yahweh. Karena Yeshua berkata di dalam kitab Yohanes pasal ke-5 ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Yesua berbicara. Aku datang dalam nama Bapakku. Di dalam nama Yesus. Yesus nggak ada nama Yahweh. Tetapi dalam nama Yeshua. Yahweh. Sang Juru Selamat. Dan itulah gunanya Roh Kudus yang dahulu diberikan Tuhan kepada Mose. Kemudian karena Mose mengeluh kecapean, itu dibagi dua, diberikan kepada 70 orang. Tua-tua yang siap untuk melayani. Dengan roh yang sama. Untuk mampu melayani. Walaupun mungkin pada saat itu Torah yang diberikan masih sedikit. Tapi roh seperti yang tadi kita baca. Roh itu sanggup menyingkapkan sepatah kata sekalipun. Tuhan sanggup membukanya lebih detail kepada 70 orang murid-murid ini. Ataupun 70 tua-tua yang membantu Mose. Ya mereka bisa membimbing orang-orang ini. Yesua pun melakukan hal yang sama. Ya. Kita baca Lukas pasal 10. Ayat 1. Sesudah hal-hal itu Tuhan menetapkan juga berapa? 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua. Mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Maksudnya ya sebagai pribadi yang satu orang, Yesua itu tidak mungkin keliling-keliling semua. Kayak dia utus murid-murid selain rasul-rasul. Ya. Karena rasul-rasul ini belum diutus kemana-mana. Ya, sekali-sekali dia utus. Tetapi supaya bisa menyebar kebenaran diberitakan. Ditambah dengan 70 orang. Ya. Dan itulah tujuan Tuhan. Nah kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Roh yang dulu dianugerahkan bagi Mose dan para nabi.
Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita pun mendapat bagiannya sekarang. Sehingga walaupun dari sepatah kata, minggu lalu ya, masih ingat nggak firmannya minggu lalu? Ya, sepatah kata ternyata bisa dibeberin banyak, asal mau. Asal mau. Dan itu bagaimana bisa terjadi? Roh yang ada di dalam kita. Dialah yang mengajar kita apa yang harus dikatakan. Supaya apa yang dialami Mose ribuan tahun yang lalu menjadi suatu pengajaran bagi saudara dan saya. Mose memang dibantu dengan 70 orang. Ya, kita dibantu dengan Roh Kudus. Ya, walaupun Roh Kudus ini diberikan kepada 70 orang, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai apa? Yatim piatu. Ya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kita lihat ya. Yohanes 14. Kita baca mulai ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepadamu. Ini janji Tuhan, bukan janji kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus di dalam kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu diam, ajak dia berkomunikasi. Sehingga apa yang mungkin kita baca firman Tuhan sepatah kata. Kata Matius pasal ke-8. Ayat ke-8 kita lihat ya. Seraya menanggapi, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke dalam bawah, masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, perhatikan ayat ini. Katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Sepatah kata, firman Tuhan, ya tetap Tuhan. Karena itu jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Sepatah kata yang mungkin kalau kita baca sekali, kita nggak ngerti, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Minta pencerahan dari Roh Kudus. Maka dia menggenapkan apa yang dikatakannya sendiri. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita akan semua yang sudah dia katakan. Karena semua yang dia katakan itu yang akan menghakimi kita kalau kita nggak lakukan. Sudah nggak? Kan itu Yesus bilang. Bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan itulah yang akan menghakimi. Nah, karena itu apabila kita diingatkan akan setiap firman, aku salah, ya bertobat. Ya. Itulah gunanya Roh Kudus. Namanya kudus. Dia mau saudara dan saya pun kudus. Tetapi kita pun tidak bisa mengingkari. Selama kita hidup di muka bumi ini sebagai pengakuan seorang rasul yang besar bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Yang tidak ingin kulakukan justru kulakukan. Betul nggak? Kan Paulus ngomong gitu. Ya. Dia nggak kepengen lakukan, tetapi kok dilakukan. Ya. Artinya kita belajar untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Tolong Tuhan. Ya.
Itulah yang diajarkan Yeshua. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Ya. Lain dengan doa yang biasa orang-orang di luar itu kan. Ya. Jangan biarkan ke sana Tuhan. Karena kalau sampai masuk ke sana mungkin bisa fatal. Tuhan punya cara untuk mengatur langkah hidup kita. Untuk menjaga kita tetap dalam kekudusan. Terlebih dengan bermunculannya Hamasya palsu. Yang seperti tadi saya katakan kan. Ya. Banyak orang yang memang sulit menerima nama Yeshua. Menggantinya dengan nama Yesus. Ya. Padahal di dalam nama Yesus itu tidak ada nama Yahweh. Ya. Tetapi karena pengajar-pengajarnya memberitakan, sekarang Yesuslah yang juru selamat. Ya. Seolah-olah diberikan otoritas. Bukan. Yahweh tetap juru selamat. Jangan hanya perjanjian lama. Perjanjian baru pun. Tapi karena kau pakai nama Yesus, nggak ada nama Yahweh di situ. Tetapi kalau kau pakai nama Yeshua, Ye itu Yahweh. Shua adalah sang juru selamat. Ya, tapi itulah pergumulan. Banyak orang yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Dari yang terpilih pun diproses oleh Tuhan. Sudah gandumnya ditumbuk halus. Diayak. Kalau masih pilihan dia ditumbuk lagi. Sampai semua habis. Namanya ditumbuk ya sakit. Sakit. Kalau nggak percaya tumbuk kayak dirimu di rumah. Ya. Tetapi itulah bagian dari proses yang harus kita jalani agar kita benar-benar bisa menjadi roti yang memang bagi kemuliaan Sang Raja. Ya, dipersembahkan untuk Bapa Yahweh. Ya, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Belajar daripada apa yang tadi kita pelajari kitab Keluaran. Tuhan mengatur segala sesuatu demikian sempurna. Saya percaya Moshe ini tidak pernah terpikirkan dengan ide yang dikatakan oleh mertuanya. Ya, tetapi Tuhan punya cara. Kedatangan Yitro bukan hanya asal ketemu, tetapi memberikan masukan dan usulan. Dan pada akhirnya, ya, ketika Tuhan melihat Moshe mulai mengeluh, ya, Tuhan perintahkan cari 70 orang. Ya. Dan disinilah kita melihat dalam hidup kita pun kita mungkin mengeluh seperti Moshe. Kan banyak macam masalah. Kita tidak cari masalah, walaupun kadang-kadang kita cari masalah. Tapi kadang-kadang nggak sadar, tiba-tiba masalah, salah saya. Tetapi kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi, datanglah merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan, saya ada masalah. Ya, saya ada masalah. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan sudah tahu. Tapi seringkali Tuhan mau kita merendahkan diri, mengakui, dan memohon pertolongannya. Nah, saya percaya dengan kita terus belajar. Ya, dengan berjalannya orang Israel menuju tanah Kanaan. Dengan berbagai macam rintangan dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi.
membuat orang seperti Moshe semakin matang. Semakin matang. Ya. Sehingga dapat 40 tahun melayani bangsa ini. Tetapi sayangnya, akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Padahal kalau dihitung-hitung kesalahannya sedikit. Tetapi karena dia seolah-olah tidak mempermuliakan Tuhan. Karena emosi, dia tidak mengagungkan Tuhan. Ya. Sehingga keluar kata-kata yang seolah-olah mau menonjolkan dirinya sendiri. Karena itu saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Kita sudah tahu waktunya sudah di ambang pintu. Mose sudah memasuki tahun ke-40. Ya, sesuai firman Tuhan 40 tahun kau keliling-keliling. Sudah 40 tahun hampir selesai. Tinggal masuk. Dia karena lingkungan. Dia marah, dia emosi. Akhirnya keluar kata-kata yang dalam pandangan Tuhan. Ya. Sesuatu yang kurang baik. Kita lihat ya, kita lihat perbandingannya. Keluaran 17 ayat ke-6. Perhatikan kata-katanya ya. Lihatlah, aku atau Bapa Yahweh akan berdiri di hadapun di sana di atas batu cadas di Horeb. Engkau harus memukul batu cadas itu. Perhatikan ayatnya ya. Engkau harus memukul batu cadas itu. Maka keluar air dari dalamnya. Ya. Nah, kita baca di dalam Bilangan 20. Kita baca ayat ke-7 mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu. Engkau dan Harun, saudaramu, berbicaralah. Perhatikan ayatnya ya. Kalau tadi kan pukul. Tuhan bilang, berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka dan dia akan memberikan air. Bisa diperhatikan bedanya. Tadi kan pukul ya. Tapi ini Tuhan bilang, ngomong aja. Ngomong. Harus engkau mau kepada mereka air dari bukit batu itu. Terus. Dan memberi minum umat itu setelah tenang. Ayat 9. Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankan. Mose dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit. Di depan bukit batu itu dan berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak. Nah, perhatikan ayat-ayatnya. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Tanpa sadar dari kesombongan. Ya, kemudian ayat ayat Mose mengangkat tangannya dan apa? Memukul. Tadi Tuhan bilang apa? Ngomong, jangan pukul. Tetapi dia ingat pengalaman yang dulu. Dulu memang Tuhan bilang pukul. Tetapi sekarang Tuhan bilang ngomong aja. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita belajar dari pengalaman. Dan belajar peka akan suara Tuhan.
Bukan berarti yang dahulu kita lakukan itu mungkin sesuai kehendak Tuhan. Kemudian sekarang dalam masalah yang sama, belum tentu caranya sama. Sedangkan masalahnya kan sama, air. Tetapi hal yang pertama Tuhan bilang pukul. Tapi menghadapi problem yang sama Tuhan bilang ngomong. Karena dia, saya bisa katakan ya Mose mungkin karena udah emosi kan. Dia lupa. Artinya saudaraku, kita harus sangat berhati-hati di dalam mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai karena salah berkata-kata, salah bertindak, akhirnya karena ini Mose nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena itu kita belajar dari semua itu, hati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Jangan, tadi kan keangkuhan kan. Lihat kami keluarkan, ada kesombongan karena dia udah emosi. Lihat bangsa yang kepala batu ini. Artinya kita pun sangat berhati-hati. Jangan karena emosi mengeluarkan kata-kata yang tidak beriman, ya. Sehingga anugerah Tuhan yang besar seolah-olah ya atau dapat dikatakan nggak jadi kita terima. Kan Mose nggak jadi terima. Walaupun Tuhan izinkan kau naik gunung, kau lihat itu semua yang akan itu karena kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, kita belajar dari semua ini. Di dalam menjalani hidup, mari kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Perhatikan kata-kata firman Tuhan ini. Ya, karena setiap kata, kalau kita salah mengartikan, salah kita bertindak. Kalau kita salah bertindak, Yesua bilang, yang menghakimi adalah apa yang aku firmankan. Tapi apabila kita semakin teliti memperhatikan, dan dengan pertolongan Roh Kudus dimampukannya kita untuk dapat melakukan firman itu dengan benar. Haleluya, amin.